Lagi-lagi seorang mahasiswi memperoleh pelecehan seksual saat bimbingan Kita awali skripsi. informasi pertama dari Kediri, Saudara. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh tenaga pengajar terjadi di perguruan tinggi di Kota Kediri. Pihak Rektorat kampus yang mendapatkan laporan itu langsung memberikan sanksi kepada terlapor. Pendidikan perguruan tinggi menjadi suatu ruang yang rentan dalam kasus kekerasan seksual. Perkenalkan, nama saya Feli Victoria Londo dengan NIM 35 2021 005. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, di mana dilansir dari Komnas HAM mengatakan bahwa pada periode 2015 sampai periode 2021 terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni 87,91% dan psikis dan diskriminasi 8,8%. Lalu kekerasan fisik 1,1%, di mana perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus dari 67 kasus di tahun 2015 sampai 2021. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana dominasi laki-laki atau sistem patriarki itu memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dan tertindas. Kemudian kita juga ingin melihat bahwa ruang pendidikan perguruan tinggi itu saat ini justru menjadi suatu ruang yang rentan dalam kasus kekerasan seksual, serta kita akan melihat bagaimana kekerasan seksual ini mempengaruhi korban baik secara psikis maupun fisik. Kembali bersama saya John Elsie Damanik dengan NIM 35 2021 019 berkaitan dengan terjadinya pelecehan seksual di ruang pendidikan, terutama ruang pendidikan perguruan tinggi, merupakan suatu hal yang amat sangat berisiko tinggi, di mana kejahatan ini bermula dari sistem patriarki yang tertanam dalam masyarakat yang dikonstruksikan, yaitu adalah pandangan bahwa kaum laki-laki memiliki hak yang istimewa sebagaimana mereka berdiri di posisi yang dominan dan superior dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam sosial politik, yang mana menjadikan ini kaum perempuan menjadi aspek yang tersampingkan. Mereka dipandang sebagai aspek yang lemah serta inferior. Pandangan ini menjadi akar dari kejahatan seksual, yang mana laki-laki dinilai memiliki kuasa atas reproduksi dan seksualitas dari perempuan. Banyak tindak kejahatan seksual di perguruan tinggi didominasi oleh peran dosen serta tenaga pendidik, yang mana mereka pada setiap harinya bertemu dengan korban, sehingga ini menjadi celah untuk melakukan tindakan kejahatan seksual dalam bentuk apapun. Korban pada akhirnya enggan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib, yang mana dampak negatif yang dirasakan oleh korban adalah rasa traumatik yang tinggi, rasa bersalah kepada diri yang tinggi, serta rasa malu yang tinggi, yang pada akhirnya korban enggan untuk melanjutkan tindakan pendidiknya untuk ke jenjang yang lebih lanjut lagi. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat keji, didukung dengan sistem budaya patriarki yang telah dikonstruksikan dan tertanam dalam masyarakat. Maka hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilihat dalam masa sekarang ini. Apalagi dampak negatif yang dirasakan oleh korban yang mengalami pelecehan seksual merupakan suatu hal yang berkepanjangan dan rasa traumatis yang tinggi. Apalagi tindakan kejahatan ini dilakukan di ruang pendidikan, yang mana itu harusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman, malah menjadi ruang yang mengintimidasi dan membunuh. Setidaknya untuk ke depan harus ada solusi untuk menjawab dari tindakan tersebut. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.